Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini manusia menghadapi berbagai keadaan yang tidak pasti. Tapi kita umat perjanjian Tuhan memiliki Allah yang nyata dan yang janjinya pasti digenapi. Mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 2 yang berkata demikian. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dalam setiap keadaan yang kita hadapi, kita memiliki pengharapan yang pasti. Jaminan dan kepastian yang kita miliki bukan terletak pada seberapa besarnya uang yang kita miliki, melainkan dengan siapa kita berjalan dan apa yang dapat diperbuatnya. Kita berjalan bersama Tuhan yang berjanji dan setia menepatinya, dan yang memegang tangan kita dengan tangannya yang membawa kemenangan. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai keturunan Abraham, oleh karena Kristus, kita memiliki hak untuk mewarisi janji Allah kepada Abraham. Janji Allah bagi keturunannya juga diperuntukkan bagi kita. Galatia pasal 3 ayat 29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 mengatakan, Allah telah mengatakan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Abraham tersedia bagi kita. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak iman Abraham sebagai bapa leluhur. Mari kita contoh iman Abraham, karena mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-5 mengatakan, ketika dalam penantian akan janji Allah yang belum jelas kapan digenapi, Abraham memikirkan keadaan buruk yang dihadapinya. Ia belum punya anak. Ia mempertanyakan siapa nanti yang akan mewarisi hartanya. Usianya telah lanjut. Dalam keadaan pikiran pesimis seperti itu, tiba-tiba Allah berfirman,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apakah Abram langsung percaya, melompat dan bersorak? Abraham adalah bapa orang beriman, tapi toh ia harus melewati proses belajar dalam pertumbuhan imannya. Ia harus mengalahkan dan membuang ketidakpercayaan di dalam dirinya. Dia menganggap bahwa Allah tidak akan memberikan anak kepadanya. Ia tidak akan memiliki pewaris. Abraham berkata kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Tetapi Allah tidak membiarkan Abraham tetap dalam keadaan seperti itu. Ia membawanya keluar. Bukan sekedar keluar dari tenda, tapi keluar dari pandangan dan sikap yang salah. Abraham disuruh melihat bintang-bintang di langit, disuruh menghitungnya, dan Tuhan katakan, "Sebegitulah banyaknya nanti keturunanmu." Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Maka Abraham percaya dan ia menerima pembenaran Allah. Kita juga harus keluar dari kungkungan yang melihat diri dikuasai keadaan yang serba terbatas. Bertindaklah dan dengan mata iman mulai mengarahkan pandangan untuk melihat kepada apa yang Allah tunjukkan. Lihatlah kepada apa yang Allah janjikan. Percayalah dengan apa yang Allah sediakan di surga untuk dibawa turun dan diwujudkan di bumi dalam hidup saudara. Lihat contoh Abraham. Walaupun keadaan tubuhnya sudah tidak bisa diharapkan karena sudah tua, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, karena dia tetap pegang janjinya yang berkata, "Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu." Mengapa imannya tidak goyah dan mencapai garis akhir? Karena pengharapannya tidak dibatasi oleh kenyataan tubuhnya. Walaupun secara jasmani sudah tidak lagi punya harapan, namun Abraham tetap memandang Allah dan memperhitungkannya sebagai Allah yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dalam kitab Roma pasal 4 ayat 17 mengatakan, "Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Mungkin masalah yang kita hadapi sudah tidak tertanggulangi lagi. Bisnis kita sudah hancur, karir sudah kandas, dan tidak lagi memiliki apa-apa yang bisa diharapkan dan diandalkan. Inilah saatnya untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai bertemu dengan Allah yang dikenal oleh Abraham. Dan kita pun dapat mengenalnya sebagai Allah yang membangkitkan apa yang sudah mati dan membuat menjadi ada apa yang semula tidak ada di dalam diri kita. Dia sedang menggenapi janjinya. Kuasa kebangkitan Kristus sedang bekerja dan kuasa mujizat Allah sedang dilepaskan atas umat-Nya. Cepat tanggulangi ketidakpercayaan kita selama ini. Ikuti jejak iman Abraham, sebab kita adalah pewaris dari janji itu. Dengarkan panggilannya, tanggapilah, inilah waktunya kita mengalaminya sendiri. Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Seperti Abraham yang terus beriman, meskipun keadaan fisiknya tidak memungkinkan, kita juga diajak untuk mengalihkan pandangan dari keterbatasan kita kepada kebesaran Allah.
Allah memanggil kita untuk hidup dengan iman yang teguh, percaya kepadanya yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam situasi yang tampaknya mustahil, kita memiliki pengharapan yang pasti karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, kita harus terus mencari Tuhan, berseru kepadanya, dan percaya bahwa kuasa-Nya sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau selalu memegang janji-Mu. Bahkan ketika kami merasa lemah dan tak berdaya, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki iman seperti Abraham, yang tetap teguh percaya kepadamu, meskipun keadaan sekitarnya tampak mustahil. Tolong kami untuk mengalahkan setiap ketidakpercayaan, dan untuk melihat dengan mata iman kepada janji-janji-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang selalu menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, hal-hal yang tidak kami inginkan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.